Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Gangland. Sedikit gambaran di film ini, jadi untuk melindungi keluarganya dari raja narkoba yang berkuasa, pencuri terampil yang bernama Mehdi dan tim perampok ahlinya tertarik ke dalam pertarungan yang kejam dan mematikan. Oke, tidak usah berlama-lama dan bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, diperlihatkan 4 orang profesional bersenjata lengkap dengan kostum pasukan khusus ini hendak menjalankan sebuah rencana perampokan. Pimpinan tim ini adalah Mehdi yang sedang mengintai target mereka menggunakan drone. Lalu ada si kulit hitam bernama Arnaud, dan yang sedang berada di atas mobil adalah Momo, dan terakhir yaitu Tony. Tujuan mereka adalah merampas emas yang berada di sebuah penambangan. Setelah dirasa cukup melihat situasi, keempatnya pun langsung bergerak. Masuk ke dalam terowongan, mereka langsung membantai kelompok gangster bersenjata yang menjaga lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, terjadi kembali kontak senjata karena dari dalam mobil musuh melancarkan serangan. Mereka berhasil merampas sebuah dump truck yang berisi batu-batu ajaib. Selanjutnya, kita diperlihatkan 5 pemuda dan pemudi dari kelompok kawanan perampok abal-abal. Wanita sekso yang bernama Sanes memasuki sebuah hotel ditemani Liana, sedangkan 3 pemudanya mengawasi dari luar. Tujuan awal mereka adalah merampok sebuah iPhone dan uang. Sanes lalu masuk ke sebuah kamar hotel yang di dalamnya sudah ada pria yang memesannya melalui aplikasi hijau. Kita sebut dia si bangke yang sudah terangsang saat melihat seksonya Sanes. Ketika tangannya diborgol, dia mengira itu bagian dari permainannya. Padahal Sanes memanggil Liana untuk masuk. Mereka mencuri uang milik si bangke dan sebuah tas. Sialnya, Sanes tidak menyadari kartu identitasnya terjatuh. Karena pria ini mengancam, Liana menodongkan senjatanya yang ternyata hanya pistol mainan. Sanes terkejut karena ternyata dari dalam tas itu ditemukan paket kokain. Meskipun ini tidak mereka rencanakan, tapi Liana tetap membawa pergi kokain tersebut. Kembali ke Mehdi dan kawannya yang sedang menghancurkan batu-batu ajaib tersebut. Ternyata di dalamnya ditemukan banyak emas batangan. Nilainya bahkan mencapai 50 juta dolar. Liana mengantar Sanes pulang ke rumahnya. Ponsel pribadinya yang digunakan untuk pesanan micet itu dia sembunyikan di dalam boneka doginya. Sedangkan Mehdi menyembunyikan emas-emas batangan itu di rumah pribadinya yang berada di dalam hutan. Ternyata di dalamnya sudah ada emas-emas lainnya. Hampir tiap hari Mehdi akan mengunjungi makam adiknya yang bernama Ilyas Belhaj yang meninggal tanggal 15 Maret tahun 2011. Di malam hari, Mehdi dan kawanannya melakukan pesta dengan seluruh keluarga mereka. Di dapur, Tony mengajak Mehdi untuk mengakhiri perampokan ini karena yang sudah mereka miliki sudah cukup. Dia tidak mau terbunuh dan menelantarkan anak-anaknya. Kembali ke kawanan perampok abal-abal ini yang tinggal di sebuah komunitas campervan. Mereka berencana untuk menjual kokain yang mereka curi itu berjumlah 8 kilo kepada seorang pengedar. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan seorang mafia kelas atas bernama Sabar. Tak lama kemudian datang saudara sepupunya yang bernama Sofia. Mereka berdua melakukan kontrak pembelian gedung mewah ini sebagai bagian dari pencucian uang dari hasil penjualan narkoba yang menjadi bisnis utama Sabar.
Tak lama kemudian, datang si bangke yang ternyata anak buah Sabar. Dia melaporkan pencurian kokain 8 kilo milik Sabar dilakukan wanita panggilan. Sabar mengancamnya untuk segera menemukan kembali kokainnya. Si bangke yang memiliki kartu identitas milik Sanes tentunya punya rencana. Kembali ke Sanes yang tinggal di rumahnya hanya dengan ibunya saja yang bernama Anissa karena ayahnya sudah meninggal. Ketika Sanes sedang memberi makan kucingnya, tiba-tiba dua pria datang untuk menculiknya. Anissa dipukul lalu dipaksa untuk mengembalikan barang mereka jika putrinya ingin selamat. Teman Liana yang bernama Modi membawa kokain itu ke markas kelompok gangster dengan maksud untuk menjualnya. Dia pun melarang kokain itu untuk ditusuk oleh anggota gangster ini. Apakah Modi berhasil membawa uang hasil penjualannya? Sanes disekap di salah satu bengkel milik Sabar dengan mata tertutup. Sanes dipaksa untuk menyebutkan lokasi ponsel yang digunakan untuk menghubungi Liana dan nomor PIN untuk menyalakannya. Ternyata, nomor PIN itu adalah tanggal kematian Ilyas Belhaj. Apakah hubungan Sanes dengan adik dari Mehdi itu? Anissa datang menemui Mehdi yang sedang mengunjungi makam adiknya. Ternyata, dia adalah adik dari ketua perampok profesional ini. Dan Ilyas Belhaj adalah suami dari Anissa. Anissa menyalahkan Mehdi karena penculikan putrinya, padahal Mehdi sama sekali tidak tahu karena tidak ada seorang pun yang tahu jika Anissa adalah adiknya. Anissa meminta Mehdi untuk kembali menemukan Sanes. Si Modi yang koplak ini pulang dengan tangan terluka, bahkan tidak membawa uang pembayaran narkoboynya. Tentu saja Liana marah dan nyerocos mengomeli temannya yang koplok ini. Mehdi datang ke rumah Anissa untuk mencari petunjuk pemicu keponakannya itu diculik. Tiba-tiba, dia melihat orang mencurigakan dalam mobilnya yang mengawasi rumah ini. Tak perlu basa-basi, Mehdi langsung mengajar si bangke saat melihat pistol di dalam mobilnya. Dia seret si bangke ke dalam rumah dan menemukan kartu langganan bis milik Sanes. Karena tidak mengatakan di mana Sanes berada, Mehdi menumpahkan susu kucing di atas mulutnya agar mafia ini kesulitan bernafas. Si bangke akhirnya buka mulut jika Sanes dan teman wanitanya telah mencuri 8 kilo kokain. Dia datang untuk mencari ponsel yang digunakan Sanes demi menghubungi temannya yang disebut penghuni liar. Karena ini masalah prinsip, atasannya belum tentu akan memaafkan anaknya. Di satu sisi, Mehdi berhasil menemukan ponsel tersebut. Dia juga mengangkat ponsel si bangke yang dihubungi oleh Sabar. Dengan santuinya, Mehdi akan mengembalikan kokain tersebut kepadanya. Mafia ini memberi waktu 1 hari kepada Mehdi untuk mengembalikan kokainnya jika Sanes ingin selamat. Sabar penasaran siapakah paman dari wanita ini yang terdengar bukan orang sembarangan. Dia menanyakan identitasnya kepada Sanes. Si koplak Modi membawa berita baik kepada Liana jika kelompok gangster itu akan membayar kokainnya kepada mereka karena dia berpura-pura sebagai mafia besar. Saking beleguknya, Modi menyebutkan lokasi camper van-nya agar mereka mengantarkan handphonenya langsung. Karena ceritanya begitu meyakinkan, Liana percaya saja dan menunggu buktinya. Mehdi melepaskan si bangke dan meyakinkannya kokain itu akan segera dia kembalikan. Saking takutnya, si bangke langsung berlari. Dari ponsel milik keponakannya, Mehdi melihat foto Liana dan lokasi camper van-nya. Sementara itu, Sofia ditutupi kepalanya untuk dibawa ke pabrik narkoboy milik seorang mafia kelas atas. Tampak wanita-wanita seksoi sedang meracik narkoboy itu sebelum diedarkan. Pemiliknya adalah Chris, saingan dari Sabar. Dia mengundang Sofia datang karena Sabar mengedarkan narkoboynya di wilayah Edward yang menjadi wilayah kekuasaan Chris. Jika Sabar masih melanggar aturan ini, Chris ingin menemui langsung ayahnya si Sabar atau paman Sofia. Sofia tidak bisa melakukannya, tapi dia berjanji akan menelponnya dan mengatasi masalah ini. Chris menyebut Sabar seringkali membuat masalah dan Sofia yang harus mengatasinya. Ada satu lagi permintaan Chris kepada Sofia. Apakah itu? Lanjut. Kawanan gangster yang sudah mengetahui lokasinya bergerak dengan membawa persenjataan lengkap karena mereka mengira ada lebih banyak narkoboy di sana yang bisa mereka rampas. Mehdi menyelinap masuk ke dalam komunitas camper van ini untuk mengambil kembali kokain dari tangan Liana. Di saat yang sama, komplotan gangster tiba juga di lokasi ini.
Saat Mehdi mengancam mereka untuk menunjukkan kokainnya, tiba-tiba kelompok gangster itu menyerang mereka. Mehdi akhirnya mengatakan jika dia adalah pamannya Sanes yang saat ini sedang diculik. Beberapa musuh dihabisi Mehdi hingga akhirnya mereka berhasil kabur. Di sebuah rumah mewah, perkenalkan pria tua ini bernama Hasan, ayah dari Sabar, seorang mafia kelas atas yang sangat dihormati. Seorang pria datang ke rumahnya memberitahu kargo miliknya diceburkan ke laut. Tapi Hasan bisa menilai pria ini berbohong dan berkhianat kepadanya. Pengawalnya yang bernama Denny Q diperintah untuk menghabisinya. Sofia melaporkan perbuatan Sabar kepada Hasan yang mencari masalah dengan Chris karena mengedarkan narkoboy di wilayah N-Word. Sofia minta maaf karena dirinya kehilangan akal untuk menyelesaikan masalah ini. Hasan tidak menyalahkannya, dia hanya minta Sabar untuk meneleponnya jika Sofia bertemu dengannya di bengkel. Sofia memiliki seorang kekasih bernama Antoini yang penasaran ingin bertemu dengan pamannya. Modi menunjukkan kepada Mehdi lokasi dirinya menyerahkan kokain tersebut. Mehdi berencana untuk masuk merampas kembali narkoboynya demi keselamatan Sanes karena waktu yang diberikan hanya 1 hari. Tidak seperti 3 teman prianya, Liana jauh lebih berani untuk ikut masuk ke sana. Sofia datang ke bengkel untuk menemui Sabar dan menyampaikan pesan pamannya. Sabar mengaku menyembunyikan senjata di gudang bawah, padahal ada seorang wanita sedang disekap. Sabar nampak gusar saat dirinya disuruh menghubungi ayahnya. Dia sadar ayahnya pasti marah kepadanya. Mehdi dan Liana mulai menyadari mereka masuk ke wilayah yang dikuasai oleh gangster. Mereka naik ke lantai atas apartemen, kemudian Liana berpura-pura sebagai tetangganya agar wanita ini mau membukakan pintunya. Di dalam kamar yang terkunci itu, Mehdi berhasil menemukan narkoboynya. Dia kirim foto kokain itu kepada Sabar. Tak lama kemudian, kawanan gangster itu kembali. Mehdi terpaksa menggunakan anak itu sebagai jaminan agar mereka bisa keluar. Karena wilayah ini dikuasai gangster, tidak mudah bagi mereka untuk meloloskan diri. Sabar menerima pesan tentang kondisi Sanes yang mereka sekap. Sofia menelepon pengacaranya yang bernama Virgil. Dia ingin mengatakan sesuatu tentang Chris, tapi atasannya yang bernama Thierry tidak boleh tahu. Dan sepertinya rahasia ini cukup penting yang membuat Virgil gusar. Ketika Sabar datang ke kantornya untuk menemui Thierry, saat itulah Virgil memintanya bicara. Sofia selama ini bertugas sebagai perencana keuangan keluarga Sabar. Dia mengatakan Sofia yang piawai dalam mengelola pembukuan mendapat penawaran untuk mengelola keuangannya Chris. Padahal sebelumnya Virgil diminta Sofia untuk merahasiakan hal ini. Virgil diberitahu hal ini untuk meminta opini hukum terkait penawaran tersebut. Ternyata si Virgil ini punya ambisi juga, karena itu dia tidak akan memberitahu atasannya.
Dia tahu Saber akan menggantikan posisi ayahnya dan dia sendiri ingin mendapat posisi penting di samping Saber. Sofia menceritakan pertemuannya dengan Chris agar mengampuni Saber karena kesalahannya. Saber balik menekan Sofia karena dia tahu Chris memintanya mengelola keuangannya padahal maksudnya melakukan pencucian uangnya. Saber balik mengancam akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Bahkan dia mengancam akan merampok barang milik Chris yang dia sebut selalu merendahkannya. Sofia kembali melaporkan ancaman Saber yang ingin merampas pengiriman kokain milik Chris. Hasan akan terbang untuk mengurus putranya itu. Mehdi memberitahu Anissa kokain itu telah dipegangnya dan tak lama lagi Sanes akan kembali pulang. Anissa pun lega saat mendengarnya. Mehdi kemudian menggunakan pemadam kebakaran untuk menghilangkan sidik jari di mobil yang dia gunakan. Saber mengatakan kepada Sanes telah memperoleh identitas pamannya yang dia sebut Resum yang cukup mengesankan. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa kisah masa lalu Mehdi sebenarnya? Liana mengikuti Mehdi ke sebuah bar. Dia mengaku 9 bulan mengenal Sanes. Terpaksa dia melakukan ini untuk mendapatkan uang yang cepat agar bisa pergi dari negara tersebut. Mehdi dan Liana kembali bergerak setelah Saber mengirimnya pesan lokasi pertukaran. Untuk menuju ke sana, tak sulit bagi mereka mendapatkan mobil baru. Keesokan paginya, Sofia menceritakan kembali kepada Antoini jika pamannya membesarkan dia setelah orang tuanya meninggal dunia. Yang membuat Antoini terkejut, Sofia mengatakan pamannya dijatuhi hukuman oleh Antoini selama 10 tahun penjara karena kasus perdagangan manusia. Ternyata Sofia sengaja mendekatinya agar dia mendapat informasi tentang pamannya itu dari Antoini. Meski begitu, Sofia mencintai Antoini tapi pria ini kepalang kecewa saat mendengar pengakuannya. Mehdi menyerahkan kokain itu kepada Saber di sebuah pelabuhan, tapi mafia ini hanya menunjukkan Sanes berada di sebuah mobil tanpa melepaskannya. Tak cukup dengan 8 kilo itu, Saber memaksa Mehdi untuk merampas 3 kilo kokain yang akan tiba di N-Word dari mafia lain. Lalu, akankah Mehdi melakukan permintaan ketua gangster mafia ini? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Mehdi meminta bantuan timnya untuk melakukan perampokan 300 kilo kokain agar keponakannya bisa selamat. Karena sudah seperti saudara sendiri, mereka semua sepakat untuk membantunya. Demi memudahkan misi ini, Tony membawakan senjata yang jauh lebih modern dari sebelumnya. Liana dan 3 temannya ikut dilibatkan dalam perampokan ini karena mereka merasa sahabat Sanes yang peduli kepadanya. Saber kembali ke kantor pengacaranya. Di sana terlihat ayahnya sedang berada di ruangan Thierry, sedangkan si Virgil terlihat sedang merakit meja. Saber kemudian melakukan pertemuan dengan ayahnya. Dia harus datang jauh-jauh dari negeri seberang karena Saber telah membuat masalah. Saber beralasan sejak ayahnya pergi, Chris menerapkan biaya pabean tinggi yang tidak bisa dia terima. Hasan tidak mau mendengar alasan apapun karena jika dirinya tertangkap di negara ini, Hasan harus menerima hukuman 10 tahun. Ketua mafia ini melarang Saber mengedarkan narkoboynya di wilayah Chris termasuk merampoknya. Sementara itu di atas kapal, Chris dan komplotannya sedang menguji narkoboy mereka dengan kadar 95%. Dan itu artinya dari 300 kilo itu mereka bisa tingkatkan jadi 400 kilo. Kesal dengan sikap ayahnya, Saber melampiaskannya saat berlatih tinju. Saber memutuskan akan tetap merampok kokain 300 kilo milik si Chris dengan memanfaatkan Mehdi jika Sanes ingin dibebaskan. Mehdi dan timnya masuk ke sebuah kedai dengan topeng mereka di saat Liana dan teman-temannya sedang makan. Jika mereka ingin terlibat dalam perampokan besar, maka turuti aturan tim. Masing-masing diberikan ponsel khusus untuk digunakan dalam misi ini. Mehdi lalu menjelaskan lebih detail rencana ini kepada Liana. Untuk merampok kokain itu, mereka membutuhkan gudang, mobil, dan van. Saat itu juga, Liana diberi pistol untuk dia gunakan dalam merampas van.
Sí. Tiga. Saat bertemu pamannya, Sofia mendapat kalung peninggalan ibunya yang selama ini disimpan oleh Hasan. Tak hanya mendapat warisan kalung tersebut, ternyata Hasan ingin mewariskan seluruh bisnis dan perusahaannya kepada Sofia. Meskipun Sabar adalah putranya, Hasan menilai Sofia yang paling layak dan Sabar harus menerima keputusannya. Tugas berikutnya yang diberikan Mehdi kepada Liana adalah membajak truk yang membawa kokain itu lalu membawanya ke gudang. Ketika Sabar pulang ke rumah, istrinya yang berpenampilan seksoi sedang menerima tamu orang tua teman anaknya. Sabar yang sedang galau menawari pria ini untuk meniduri istrinya. Pria ini terkejut dan langsung pergi. Istri Sabar tidak terima diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri. Sabar makin marah dan langsung menamparnya. Si koplak Modi dipasangkan dengan Arnaud yang sedang mencari mobil curian untuk digunakan dalam perampokan ini. Sementara itu, Tony dan si Kailan bertugas untuk menculik kepala pelabuhan saat keluar dari sebuah bar. Sedangkan Momo dan kawan Liana menyekap seorang perempuan yang diketahui istri dari supir yang akan membawa truk kokain itu. Dengan alat canggihnya, Arnaud dan Modi dengan mudah membuka kunci mobil. Saat hendak membawa kepala pelabuhan itu, Tony mendapat perlawanan dari si PSK. Setelah dipukuli suaminya, Carol Lee mengadu kepada Sophia ingin pergi dari rumah ini dengan putranya. Sophia menenangkannya karena jika dia memaksa, Carol Lee tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Lalu, Carol Lee membuka sebuah fakta. Selama 30 tahun, Hasan hanya dihukum 6 bulan dari tuntutan 10 tahun dalam kasus perdagangan manusia. Sophia pun tahu mengenai hal itu, namun dia tidak cukup bukti. Ternyata, saksi sebenarnya telah dibunuh oleh Hasan, dan mereka adalah orang tua Sophia. Carol Lee mengetahui hal ini dari Sabar. Sontak, Sophia terkejut saat mendengarnya. Misi perampokan dimulai. Mehdi dan timnya menempati posisi masing-masing. Tony menyiksa kepala pelabuhan untuk mengatakan nomor kontainer yang berisi kokain. Anak buah Chris kesulitan untuk menghubungi kepala pelabuhan yang sedang disekap. Situasi bertambah buruk karena ternyata kepala pelabuhan ini mengidap epilepsi. Liana yang cerdas punya ide. Dia minta rekannya untuk mengirimkan foto supir tersebut. Mengetahui ada yang tidak beres, anak buah Chris berkoordinasi dengan anggota lainnya yang sedang memegang GPS kontainernya. Liana akhirnya menemukan supir truk tersebut. Dia mengancam agar pria ini menuruti perintahnya atau istrinya akan dibunuh. Truk itu dikawal untuk dibawa ke gudang. Moi, je fais quoi? Rien. Ça approche là. Ok, on est bon. Tim sempat melumpuhkan sebuah mobil yang bermaksud menghalangi misi mereka.
Pasti. Kunci tembak. Tidak. Cepat. Sesampainya di gudang, kokain-kokain yang disembunyikan di dalam boneka itu dipindahkan ke dalam mobil van. C'est bon, c'est là, machin. On dit dépêche, c'est bon. Allez. On dit passe, wesh. Reste plus en bas. Tiba-tiba musuh datang ke gudang ini melancarkan serangan. Kontak senjata pun pecah. Saat tim akan kabur, Modi terjatuh dari motornya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Tim berkumpul di sebuah lokasi. Liana dan kawan-kawannya tampak sedih karena memikirkan keselamatan Modi. Tak lama kemudian, si bangke menghubungi Mehdi untuk memberitahu lokasi pertemuan. Dia minta Liana dibawa dalam pertukaran ini. Sementara itu, Modi yang terluka parah dipaksa Chris untuk menunjukkan lokasi persembunyian timnya. Sophia yang ternyata sedang hamil memeriksakan kandungannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah bayi dalam kandungannya itu darah daging dari Anto ini yang kini pergi meninggalkannya? Sophia merasa tidak sanggup menemui Hasan setelah dia mengetahui fakta sebenarnya. Di depannya, Sophia tampil baik-baik saja seakan tidak tahu fakta ini. Dia menerima keputusan Hasan untuk menjadikan dirinya sebagai penerus kerajaan bisnisnya. Sophia mengaku pandai mengelola keuangan tapi bukan cara menghasilkannya. Jika itu masalahnya, Hasan akan mendampinginya sampai Sophia bisa. Malam itu, Mehdi dan Liana menyerahkan kokainnya kepada komplotan Sabar. Setelah memastikan kokain itu aman di dalam mobilnya, si bangke hendak membunuh mereka berdua. Tapi tiba-tiba, tim langsung membidik kepalanya dan kontak senjata pun kembali pecah. Salah seorang komplotan mafia itu menjadikan Sanes sebagai tamengnya. Untungnya, Mehdi berhasil menembaknya. Sanes akhirnya berhasil diselamatkan. Seorang anggota Sabar yang bernama Kevin dibiarkan hidup untuk membawa narkoba itu kepada bosnya. Mehdi sengaja merekamnya lalu dikirimkan kepada Sabar. Kemudian, tim kembali berkumpul. Mereka mendapat informasi dari adik Modi jika Modi berada di UGD rumah sakit setelah ditemukan sebuah taksi di jalan raya 8 km dari dermaga. Denny Q memberitahu Sabar ayahnya ingin bertemu karena masalah yang terjadi di dermaga. Tiba-tiba sebuah mobil muncul melancarkan serangan kepada mereka yang diduga dari kelompoknya Chris.
Chris melampiaskan kemarahannya kepada Sophia karena Sabar merampok 300 kilo kokain miliknya. Sophia dipaksa untuk menyampaikan pesan kepada Sabar untuk menyerahkan kembali barang miliknya jika dia mau selamat. Hasan meluapkan kemarahannya kepada Sabar. Putranya ini telah mempermalukan dirinya karena perampokan tersebut. Sabar diperintah untuk menyerahkan kokain itu kepada dirinya. Dan selanjutnya Hasan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Apapun yang dia katakan, Sabar harus menyampaikannya lewat Sophia. Caroli telah minggat dari rumah dengan putranya ke rumah orang tuanya. Meski begitu, dia meminta Sophia agar tidak marah kepada Sabar karena kasus orang tuanya. Dia tahu Sabar masih menyayangi Sophia sebagai saudara sepupu. Karena itu, selama ini dia merahasiakannya. Sophia lalu mengatakan dirinya sedang hamil. Karena anaknya kelak tidak ingin tumbuh dengan seorang monster, dia berencana untuk menyingkirkan Hasan. Caranya, Sophia akan mengadu dombakan antara Hasan dan Chris. Dia akan meyakinkan Chris jika otak pencurian kokain itu dilakukan oleh Hasan. Mehdi dan timnya membubarkan diri. Mehdi berpesan kepada Liana untuk menjaga dirinya dan Modi. Setelah itu, dia bawa Sanes untuk dipulangkan kepada ibunya. Sophia kembali menemui Hasan. Ketua mafia ini ternyata sudah mengetahui tentang detail perampokan yang dilakukan Liana dan timnya dari seorang oknum polisi. Denikyu saat ini diperintah untuk mengambilnya dari tangan Sabar. Hasan berencana untuk mengembalikan kokain itu kepada Chris dan membayar kompensasinya. Disinilah Sophia melakukan rencananya. Dia mengusulkan kepada Hasan agar tidak mengembalikan kokain itu kepada Chris. Kita sangkal semuanya, dan untuk Sabar, kirim saja ke Maroko sampai semuanya reda. Tanpa adanya bukti, Chris tidak bisa menuduh mereka sebagai pelakunya. Untuk kokainnya, Sophia akan menjualnya di Prancis dengan setengah harga. Mereka sepakat Sophia akan mengurus Chris dan Hasan yang mengurus anak-anak itu yang dimaksudkan kepada Liana dan kawan-kawannya. Virgil diperintah oleh Hasan untuk memberikan tiket penerbangan kepada Sabar menuju Casablanca malam ini juga. Sabar sadar tujuan ayahnya untuk melindungi dirinya, namun karena merasa rumahnya di Brussels dan Antwerp, Sabar pun menolaknya. Sophia menghubungi Denikyu agar dia mengantarkan kokain itu ke lokasi penyimpanan yang Sophia mau. Sanes meminta ponsel miliknya dikembalikan, tapi Mehdi menolaknya karena dia masih membutuhkannya. Sanes senang bisa bertemu lagi dengan ibunya. Tak lama kemudian, ponsel itu kembali berdering. Mehdi mengira itu adalah Sabar, namun ternyata dia adalah Hasan. Mehdi merasa sudah melakukan apa yang mereka mau, tapi Hasan minta dia menyerahkan Liana karena tertangkap di kamera pengawas. Hasan berencana untuk menyingkirkan Liana karena dia berpotensi membocorkan rencananya. Mehdi bergegas pergi karena Liana dan kawan-kawannya sedang terancam. Sophia melakukan pertemuan dengan Chris. Dia mengatakan kokain itu berada di tangan pamannya. Sophia mengira Hasan akan mengembalikannya kepada Chris. Namun ternyata dia menyimpannya karena tidak ingin Sabar dituduh merampoknya. Sophia minta waktu kepada Chris untuk meyakinkan pamannya agar mengembalikan kokain itu. Jika dia gagal, Chris mendapatkan perangnya dengan Hasan. Liana mengunjungi Modi yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat dia sedang ke toilet, datang Denikyu untuk membunuh Modi. Liana hendak menyerang balik Denikyu, namun seorang perawat menghalanginya hingga Denikyu membantai mereka semua. Beruntung, Liana bisa lolos karena Mehdi datang tepat waktu. Karena cewek tomboy ini tidak terima sahabatnya dibunuh, Mehdi memberinya pistol untuk balas dendam, tapi Liana melemparkannya lagi. Hasan menghubungi Mehdi untuk menyerahkan Liana kepadanya, jika tidak, keluarganya akan menjadi korban. Mehdi langsung menghubungi Anissa agar tidak meninggalkan rumah, tapi teleponnya tidak diangkat karena Anissa dan Sanes dalam perjalanan pulang ke rumah mereka.
Kesimpulannya, Mehdi dibuat pusing setelah masalah dengan si Sabar tuntas. Kini dia harus berhadapan dengan dedengkotnya. Tiba di rumahnya, Anissa kembali tancap gas saat melihat seorang pembunuh menunggu mereka. Saat Denikyu berhasil mencegatnya, Anissa langsung menabraknya sebelum dia menembak. Sementara itu, tim kepolisian menyergap Hasan yang jadi DPO di negara ini. Lantas, siapakah informannya? Dan ternyata Sabarlah yang melakukannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal film, Sabar melampiaskan semua masalahnya dengan narkoboy. Setelah istri dan anaknya memilih untuk hengkang dari rumahnya, Sabar nekat menyerahkan ayahnya sendiri kepada polisi. Tetangganya sampai datang karena Sabar menyetel musik terlalu kencang. Sabar yang sedang sakau malah menyuruh tetangganya itu menembak kepalanya. Mehdi kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan Anissa dan Sanes. Diketahui Denikyu yang ditabrak oleh Anissa kini berada di rumah sakit. 2 hari lagi, Anissa harus membawa Sanes ke Kanada demi keselamatan mereka berdua dengan identitas yang baru. Anissa mengajak Mehdi untuk ikut bersama mereka, tapi sepertinya Mehdi menolak. Selama ini, Mehdi masih menyalahkan dirinya sendiri karena kematian Ilyas. Untuk pertama kalinya, Sophia menghubungi Mehdi untuk menawarkan bantuan agar keluarganya termasuk para remaja pencuri itu bisa kembali hidup normal. Dengan relasinya di kepolisian yang memiliki jabatan tinggi, Sophia akan memastikan Liana lolos dari jeratan hukum. Sophia memberinya waktu 1 hari untuk Mehdi memikirkan penawarannya. Mehdi kembali menemui Liana dan teman-temannya yang sedang nongkrong. Dia sudah mengingatkan agar Liana bersembunyi demi keselamatannya. Si rambut kriwil ini minta bertemu dengan Sanes, tapi Mehdi tidak mengizinkannya. Bahkan dia menolak untuk keluar dari negara ini. Liana dan Sanes sama-sama berat untuk berpisah karena mereka adalah pasangan lesbong. Karena peduli kepada Liana, akhirnya Mehdi menghubungi Sophia untuk menerima penawarannya. Kemudian, Sophia menemui Hasan di penjara meskipun dia melarangnya. Sophia memberitahu keadaan Denikyu di rumah sakit dengan luka patah tulang yang cukup serius. Dibutuhkan setidaknya 9 bulan untuk pemulihan setelah menjalani serangkaian operasi. Hasan divonis 15 tahun penjara tanpa pengurangan hukuman. Sophia akan mengatur rencana agar pamannya ini bisa kabur setelah Hasan menjalani sidang terakhirnya. Dia akan mengirim orang untuk mencegat konvoinya, dan hanya 1 orang yang bisa melakukannya, yaitu Mehdi. Sophia meminta Hasan percaya kepadanya. Tentu saja dia yakin karena Sophia satu-satunya yang dia percayai. Santuy dengan seorang PSK, Sabar tidak bisa melepaskan hati dan pikiran kepada istrinya. Mehdi menemui Sophia di dalam mobilnya. Dia menunjukkan bukti kasus perampokan itu telah dihapus oleh polisi dan hanya menyisakan izin pelanggaran mengemudi biasa. Sophia mengatakan Hasan dipenjara selama 15 tahun dalam kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Meskipun dia di penjara, Hasan masih berbahaya bagi Mehdi dan keluarganya. Setelah mencegat konvoinya, Sophia ternyata menginginkan Hasan untuk dibunuh. Karena dia ingin balas dendam atas kematian orang tuanya. Sophia telah menyiapkan 2 juta dolar di jok belakang dan 6 juta lagi saat Hasan mati. Mehdi akhirnya membawa uang tersebut sekaligus identitas Sophia. Jika dia berbohong atau menjebaknya, Mehdi akan mencarinya. Tiba-tiba, Tony melepaskan tembakan ke spion mobil Sophia sebagai bukti tim mengawasinya. Mehdi dan tim lalu berkumpul. Mereka sepakat untuk membagi hasil 8 juta dolar itu, tapi syaratnya mereka hanya membebaskan Hasan dari mobil tahanan dan biarkan si Sophia yang membunuhnya. Mehdi saat itu juga menghubungi Sophia untuk mengatakan persyaratannya.
Dia juga menginginkan waktu dan rute konvoi mobil tahanan tersebut secepatnya atau kesepakatan akan gagal. Yang terakhir, sisa 6 juta dolar itu harus dibayar di muka, disimpan di loker stasiun Bruce dan dikirimkan kodenya. Mehdi meminta bantuan Arnaud untuk mengambil uang tersebut dan mengantarkannya ke rumahnya. Sophia kemudian menemui Antoine untuk meminta waktu keberangkatan dan rute konvoi pamannya. Jaksa ini awalnya menolak, tapi Sophia mengancam akan melaporkan kepada hakim jika Antoine terlibat hingga Hasan bisa meninggalkan prasidang Belgia. Awalnya Antoine tidak takut karena tidak ada bukti kisah ranjang mereka, tapi saat dia disuruh memegang perut Sophia, barulah Antoine terkejut. J'hésiterai pas. Sophie lalu menghubungi lagi Mehdi jika dia telah mengirim uang dan kode lokernya. Untuk rutenya, Mehdi akan mendapatkannya tepat waktu. Selanjutnya, Sophia menemui Chris. Mafia ini berterima kasih karena Sophia telah mengembalikan narkoboy miliknya. Tapi itu belum cukup karena Chris menginginkan juga sabar. Chris tidak ingin kehilangan harga diri di depan pelanggan dan pemasoknya karena membiarkan orang merampok darinya. Sophia mengatakan otak perampokan kokainnya bukanlah sabar, tapi Hasan. Alasannya karena Chris menaikkan pabean 2 kali lipat di dermaga setelah Hasan meninggalkan Brussels. Chris sepertinya percaya dengan ucapan Sophia. C'est parfait, Sophia. Ta cible, c'est Hassan. Saat pencegatan konvoinya, Chris akan mengurus Hasan termasuk para perampok itu yang dimaksudkan kepada Mehdi dan timnya. Untuk yang satu itu, Sophia tidak setuju karena Hasan yang memaksa mereka. Intinya, Chris hanya diperbolehkan untuk menyerang Hasan saja. Anissa memberitahu putrinya jika Mehdi telah mengurus kepindahan mereka ke Kanada, tapi Sanes menolaknya. Anissa penasaran apa alasan dia menolak. Disinilah Anissa mulai paham jika anaknya ini mencintai Liana. Di waktu yang bersamaan, Liana dan teman-temannya menghadiri pemakaman Modi. Liana mengirim pesan kepada Sanes ingin bertemu dengannya. Sanes menyuruhnya untuk datang ke rumah pamannya 1 jam lagi. Saat Liana pergi, 2 orang penjahat dari kelompok Chris membuntutinya. Antoine menghubungi Sophia untuk memberikan rutenya, tapi dia harus mengaborsi bayinya. Sophia menolak karena bayi perempuan ini akan dia rawat. Masuk ke sebuah hutan tempat pertemuannya dengan Sanes, si Liana tidak menyadari dirinya sedang dibuntuti. Antoine akhirnya mengirimkan rute konvoi itu kepada Sophia yang langsung diteruskan kepada Mehdi. Sophia mengirimkan pesan juga kepada Chris untuk bersiap. Liana dan Sanes akhirnya bisa bertemu, tapi Sanes langsung minta maaf karena dirinya esok hari akan berangkat ke Kanada. Saber diminta Thierry untuk datang ke kantor pengacara karena ada berkas yang harus dia tanda tangan. Mehdi dan timnya sudah standby menunggu konvoi melintas. Terlihat Hasan berada di dalam mobil tahanan. Saber mendapat informasi jika Virgil kini sudah tidak bekerja lagi di kantor Thierry. Setelah Hasan ditangkap, Thierry sendiri ditahan selama 2 hari. Dia menyebut izin praktek pengacaranya kemungkinan besar akan dicabut. 20 tahun bekerja untuk ayahnya, Thierry menyadari hal seperti ini akan terjadi. Saat konvoi itu melintas, Mehdi menggunakan drone-nya untuk meledakkan pintu mobil tahanan itu. Di waktu yang sama, Saber yang sedang menandatangani dokumen diserang seorang pria bertopeng yang menggunakan kawat tali untuk mencekik lehernya. Setelah melumpuhkan polisi, Mehdi membawa pergi Hasan. Dan Sabar berhasil melumpuhkan penyerangnya menggunakan pulpen yang ditusukkan ke lehernya. Ternyata, Thierry terlibat dalam penyerangan terhadapnya. Saat akan kabur, pengacara ini malah tikusruk. Dia mengaku diperintah oleh Chris. Yang membuat Sabar terkejut adalah Sophia berada di pihak Chris untuk membantu membunuh Hasan. Mehdi membawa Hasan ke sebuah basement sesuai dengan perintah dari Sophia. Hasan memuji Mehdi yang rela mempertaruhkan nyawanya demi orang lain yang bukan keluarganya sendiri. Kemudian, Mehdi menelepon Sophia berkali-kali namun tidak ada jawaban. Ternyata, Sophia sengaja tidak mengangkatnya.
Di luar dugaan, Chris memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh Sanes dan ibunya, termasuk Arnaud yang sedang berada di sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Chris dan anak buahnya melepaskan tembakan untuk membunuh Hasan dan Mehdi. Seorang diri, Mehdi meladeni mereka semua. Untung saja senjata yang digunakannya jauh lebih canggih. Tak berselang lama, Sabar datang untuk menyelamatkan ayahnya. Namun Hasan terkena tembak di perutnya. Sabar segera membawa pergi Hasan dari lokasi ini. Menyadari ada yang tidak beres, Mehdi harus segera kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia lumpuhkan satu musuh yang menyerangnya. Liana keluar dari mobilnya setelah mendengar suara tembakan. Mereka membunuh Arnaud, setelah itu Anissa, dan terakhir Sanes. Liana melihat dari jauh pembantaian ini. Dia segera kabur, tapi musuh berhasil menangkapnya. Sebetulnya, Liana yang patut disalahkan karena mereka menemukan lokasi ini gara-gara dia juga. Mehdi lalu menghubungi Tony tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Sophia. Tadi duga musuh muncul untuk menyerang mereka juga. Tony segera mengambil senjata, tapi naas Momo menjadi korban serangan ini. Chris mengaku kepada Sophia jika dia berbohong karena menargetkan mereka semua. Karena Hasan dan Sabar masih hidup, Chris akan menjemput Sophia demi keselamatannya, karena mereka kini tahu Sophia telah berkhianat. Sabar akan membawa Hasan ke rumah sakit, tapi dia menolak karena tidak ingin masuk penjara lagi. Hasan mengakui dari semenjak Sabar lahir, dia tidak pernah menyayanginya. Muak dengan ayahnya, ini yang dilakukan Sabar. Mehdi tidak bisa menahan kesedihan saat melihat jenazah orang-orang terdekatnya. Setelah mengubur mereka, Mehdi menggali kuburan yang berisi persenjataan. Tak lama kemudian, Tony datang merasakan kesedihan yang sama. Satu musuh berhasil mereka tangkap hidup-hidup untuk menunjukkan lokasi markas bosnya. Setelah mereka mematahkan satu kakinya, anggota mafia ini mengaku bosnya punya laboratorium narkoboy dan Liana sedang disekap di sana. Setelah mendapatkan lokasinya, pria ini pun dieksekusi. Mehdi dan Tony punya misi untuk membebaskan Liana sekaligus membalas dendam kematian keluarga dan sahabat mereka. Sophia yang berada di markas meminta Chris untuk melepaskan Sabar dari daftar buruannya. Chris menolak dan akan memburu mereka semua termasuk para perampoknya. Sophia lalu disekap dengan Liana. Liana menyebut bukan Chris yang harus dia takutkan, tapi Mehdi yang akan datang membunuh Chris dan seluruh anggotanya termasuk dirinya. Drone kembali diterbangkan Mehdi di dalam pabrik ini. Targetnya adalah saluran gas. Selanjutnya, mereka memburu seluruh anggota mafia untuk dihabisi. Tony mendapat perlawanan sengit dari pengawalnya Chris. Gangster berbadan besar ini menghajarnya hingga babak belur. Tony bangkit memberikan perlawanan. Sementara Mehdi masih memburu satu persatu anggota Chris, ratusan peluru dimuntahkan dalam upaya balas dendamnya.
Mehdi berhasil menemukan Liana. Dia hampir saja mencekik Sophia hingga tewas. Namun, karena dia mengaku tidak ada maksud berkhianat ditambah dia sedang hamil, Mehdi pun memaafkannya. Chris dan pengawalnya berhasil kabur, tapi sebelum itu dia melepaskan tembakan yang mengenai Mehdi. Dia pun dibawa ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong. Tony dan Liana berpura-pura menemukannya di jalan. Sementara itu, Sophia menemui Saber dengan membawa pistol. Saber mengatakan ayahnya telah tewas setelah ditembak oleh anggota Chris. Chris l'a blessé. Mayatnya kini telah dikirim ke Maroko oleh Virgil. Sophia tidak mau mengatakan dari mana dia tahu jika Hasan telah membunuh kedua orang tuanya. Yang dia sayangkan kenapa Saber merahasiakan hal ini kepadanya. Saber melakukan itu bukan untuk Hasan, tapi untuk dirinya, termasuk membunuh Hasan. Karena baginya, Sophia adalah saudarinya. Tony ditemani Liana dan dua kawannya berencana untuk membunuh Chris demi membalaskan dendam mereka. Menurut Liana, membunuhnya terlalu enak buat dia. Justru dia ingin merampok seluruh uangnya dan membuatnya menderita di penjara melebihi nyawanya dicabut. Chris dan sang istri bertemu di hotel miliknya. Setelah kehilangan 300 kilo kokain ditambah hancurnya lab milik mereka, Chris yang sudah bangkrut harus menjual hotel ini jika mereka ingin bertahan hidup. Hanya satu tas uang yang tersisa yang mereka miliki sekarang. On a perdu 300 kilos qu'on avait déjà vendu. Saat mereka berkumpul di dalam kamar, Tony dan Liana muncul menodongkan senjata kepada mereka. Sementara itu, dua teman Liana berhasil merampas tas uang milik Chris. Tak lama kemudian, tim kepolisian datang untuk menangkap Chris. Et t'auras que dalle. C'est clair. Lima bulan kemudian, seorang mafia yang mengenal Hasan sejak lama meminta Saber untuk datang ke Maroko. Dis-leur qu'on va venir. À très bientôt. Sophia yang sedang hamil memberi saran kepada Saber untuk lupakan Maroko. Kita ambil dermaga, Antwerp, dan seluruh Eropa. Lalu kita bentuk pasukan untuk perang ini. Le port d'Anvers, c'est l'Europe. Liana datang ke rumah sakit untuk membebaskan Mehdi. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya.